Bertemu kembali dengan Mahfud Ozil kawan-kawan ya, dan Harun Adezia dan para teman-teman dan para pecinta sepak bola. Nah, video kali ini saya akan membahas pertandingan yaitu Real Madrid versus Sociedad, dan bahkan saya akan bahas tuh di mana Xavi Hernandez sudah mendeklarasikan bahwasanya dia akan stay di Barcelona sampai musim 2025. Kok bisa gitu. Nah, sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu di channel bawah ini Satya Football 7 untuk video-video menarik yang selanjutnya. Dan bahkan ya kita udah rasa bersyukur nih di mana Indonesia U23 yang ketika menghadapi Korsel sudah resmi lolos masuk ke semifinal ya, walaupun di situ ada drama adu penalti sampai skornya 10-11. Nah, di sini ya kalau kita masih di Indonesia tuh jauh masih banyak. Tapi saya mau bahas dulu nih gimana ya klub sayangan saya itu ya klub terbaik dunia yaitu Real Madrid ketika menjamu Real Sociedad di kandangnya Sociedad di sini itu menang tipis 1-0. Dan kalian tahu siapa pahlawan di pertandingan kali ini, dan saya sangat mengejutkan ketika keputusan seorang Ancelotti di sini itu ya bahwasannya kita tahu lah Ancelotti adalah salah satu pelatih yang memang sedikit keras kepala, yang tidak mau berpendapat kepada orang lain. Itu menurut saya juga ya kalau misal saya nilai nih. Tapi tadi malam itu agak sedikit berubah pikiran. Kenapa? Ketika tahu nanti di tanggal 30 April di sini ketika Real Madrid akan menjamu Bayern Munchen di Allianz Arena yaitu bertandang ke Bayern Munich. Tapi ketika menghadapi Real Sociedad di sini itu Ancelotti menurunkan lapis keduanya. Artinya itu ya seperti hanya kayak Chouameni ini, Luka Modric dan bahkan Jose Lu dan juga ada Brahim Diaz, dan yang paling mengejutkan yaitu seorang Arda Güler di sini itu menjadi starter dari menit awal sampai menit 70. Nah, dari sini kawan artinya tuh untuk pelapis pertama di sini Ancelotti memang sengaja untuk diistirahatkan, sengaja memang tidak menempatkan di permainan di babak pertama karena mereka itu akan menyambut pertandingan yaitu semifinal Liga Champions yaitu Allianz Arena. Ancelotti tidak mau mengambil ya terlalu refleks agar misalnya tim seniornya tuh akan dijor-jorkan mainan terus, takutnya nanti ada yang cedera. Itu mungkin yang yang Ancelotti takutkan di pertandingan ketika Allianz Arena. Nah, saya mau bahas babak pertama nih ketika melawan Real Sociedad. Sebenarnya sih kalau misal kita bilang ya Real Sociedad di sini tuh lebih mendominasi ketika bermain dengan Real Madrid di babak pertama ya. Ya hitung-hitungnya memang pelapis kedua lah kayak Doni Ceballos. Tapi ketika 10 menit pertama, 20 menit pertama, Real Madrid agak sedikit kesusahan ketika itu menghalau serangannya dari Real Sociedad. Nah, dari saya di babak pertama itu udah benar-benar nge-press banget, benar-benar kayak menekan pemain Real Madrid, dan bahkan Nacho dan bahkan Metode di sini hampir keteteran. Nah, sebelum di situ ada beberapa peluang yang gitu yang menakjubkan lah, seperti peluangnya kayak Brahim Diaz dan bahkan Jose Lu. Karena Jose Lu di sini juga mendapatkan pengaturan tekanan juga, dan juga pengawalan lebih ketat, disiplin di bahkan Real Sociedad. Tapi ketika ada Carvajal di sini menerima umpan yang sangat matang dari sebelah kanan, di situ Carvajal memberikan umpan yang begitu datar, dan siapa itu yang saya menunjukkan itu Arda Güler muncul sebagai pahlawannya di situ. Arda Güler itu melakukan tembakan ke dalam, dan itu benar-benar tidak bisa dihalau oleh Sociedad. Dan di sini adalah gol kedua Arda Güler selama berkarir di Real Madrid setelah dia bergabung di bulan Juni, mungkin hampir 1 musim ya. Karena ketika Arda Güler ini masuk, Arda Güler selalu memberikan yang terbaik. Artinya ketika diberikan kesempatan oleh Ancelotti menjadi starter atau diberikan menit bermain walaupun sedikit, dia selalu memanfaatkan waktunya. Dia tidak pernah lepas dengan bola, dan hampir mungkin 70 menit dia selalu memberikan namanya skill, dan juga memberikan namanya tuh permainan yang sangat luar biasa. Walaupun ya nggak kelihatan 10 menit pertama, 20 menit pertama. Karena kalau sudah di sini ketika udah ada beberapa dia menyerang, mungkin dia sebelum ada golnya itu si pemain Jepang itu wonderkid Kubo, mungkin Kubo di sini jelas-jelas ya memang gol, tapi sebelum dia mencetak gol ke gawangnya Kepa, sebelumnya itu ada namanya pelanggaran. Memang pelanggaran jelas-jelas ini ketika dia pakai teknologi check VAR, jelas-jelas Chouameni itu memang di-tackle kakinya, artinya itu memang kakinya nggak bisa bergerak sampai dia jatuh. Nah, dari sini kalau kita bilang bahwasannya itu ya golnya Kubo ini benar dianulir, tidak ditunggu karena melakukan pelanggaran sebelum dia musuh gawangnya Kepa. Hebatnya Real Madrid di sini, walaupun dia menggunakan pelapis dua, tapi masih bisa mengimbangi permainnya Real Sociedad yang kita tahu lah dia udah masuk ke Liga Champions, dia ke semifinal ya, ke 16 besar di waktu knockout.
Tapi di Atletico Madrid ya semuanya tuh kayak biasa-biasa aja gitu loh. Nggak ada yang spesial dari Real Sociedad di sini. Bahkan kalau kita ukur dengan pemain lini tengah kayak Tchouaméni dan bahkan Luka Modric itu masih bisa mengimbangi pemainnya Real Sociedad. Ya oke lah, setelah ball possession di babak pertama masih jauh, artinya Madrid tidak bermain begitu bagus. Tapi ketika menit-menit udah mulai bertambahan, ketika mereka udah mulai mendikte permainnya Real Sociedad, Arda Güler dan Brahim Diaz mungkin hampir memberikan peluang begitu banyak. Walaupun ya sulit untuk mencetak gol dan bahkan ya sudah memberikan yang lini tengah yang luar biasa. Artinya jawaban dari Ancelotti lapis kedua ini tidak mengecewakan. Artinya semisal nanti dia tampil ke semifinal melawan di Bayern Munchen di Allianz Arena, sepertinya kayak Ceballos, Arda Güler dan bahkan Misto kayak Fran Garcia, mungkin ya biasanya masih bisa dipakai untuk bisa bermain walaupun menjadi pemain cadangan di Allianz Arena nanti. Karena ya ketika semifinal nanti Real Madrid di sini itu memang butuh namanya tuh jam istirahat lebih sebenarnya. Kenapa? Ketika nanti melawan Sociedad tim utamanya, karena 2 hari lagi dia akan bertandang ke Munchen, yaitu ke Allianz Arena. Itulah keputusan terbaik Ancelotti. Kalau kita lihat sebelumnya, kita udah menjatuhkan tim besar loh kayak Man City dan bukan sudah menghilangkan tim-tim lainnya gitu kan. Karena perwakilan yang dari Spanyol itu hanya Real Madrid. Karena Real Madrid untuk sekarang itu hanya butuh 6 poin. Butuh 2 pertandingan untuk mengunci La Liga. Karena sekarang poinnya udah 85, 84 mungkin 84. Karena butuh 6 poin lagi, Real Madrid udah mengunci gelar La Liga. Ya pantas-pantas saja Ancelotti itu begitu berani dia menempatkan lapis keduanya bermain dengan Real Sociedad. Dan itu tandang loh, bukan mainnya di Santiago Bernabeu, dia tuh mainnya di Real Sociedad, mengeluarkan main lapis kedua. Artinya apa? Arda Güler, terus Brahim Diaz dan bahkan Dani Ceballos, mereka pun sempat ya bisa berkembang, bisa balance bermain dengan Real Sociedad agar pemain utamanya di sini itu bisa istirahat, bisa nanti mereka tuh latihan untuk bertandang ke Allianz Arena. Dan sebelumnya pun di Klasiko, kita nilai Klasiko nih ya, kayak Xavi Hernandez lah. Xavi Hernandez itu sebenarnya bukan dia tidak terima ketika Barcelona bukan kalah. Padahal dia itu memang tidak setuju ketika Barca kalah dengan Real Madrid. Pertama dia komplainnya masalah mungkin golnya Lamine Yamal lah. Dan sekarang kita udah tahu Joan Laporta udah diskusi begitu panjang, diskusi ya secara privasi dengan Xavi Hernandez, dan Xavi memutuskan untuk stay di Barcelona. Nah, ini kan salah satu namanya ucapan ludahnya dijilat lagi, dan dia udah mengatakan loh di beberapa konferensi pers dan bahkan sudah di-share kemana-mana di media bahwa sana Xavi Hernandez di sini akan stay bersama Barcelona sampai tahun 2025. Dimana kalau walaupun di situ Barca mau juara UCL kayak mau juara piala apapun kayak katanya dia tetap akan out karena dia tidak kuat dengan tekanan. Tapi ketika udah El Clasico udah kalah dan dia tidak terima katanya Barca menjadi lebih baik, dia pun sudah memberikan komentar loh, artinya itu Barca lebih baik yo. Karena Xavi di sini terlalu banyak alasan. Dan juga beberapa dari klub juga banyak tidak setuju kalau misalnya itu ada teknologi VAR. Yang setuju cuma Atletico Bilbao dan juga Real Madrid. Nah, karena kebanyakan kalau menggunakan teknologi VAR itu digunakan oleh klub. Sama contohnya kayak Barca, ketika udah ada teknologi VAR mereka tidak berkutik apa-apa untuk melakukan diving. Ketemukan event kayak Lamine Yamal, Fermin Lopez, kita ada sebelumnya itu dia selalu melakukan namanya kesalahan, dan terbukti sekarang Xavi ya sudah menjilat lidahnya sendiri. Ya itu untungnya ya apakah nanti Xavi di sini bisa membawa Barca lebih baik lagi untuk musim kedepannya, apakah tambah sulit? Karena kalau misalnya hal seperti ini tuh Barca benar-benar kayak susah untuk melanjutkan kemenangan, apalagi berjarak 11 poin dengan Real Madrid di puncak La Liga. Karena Madrid butuh kedua menangan saja di sini untuk meraih poin penuh, untuk mengunci gelar. Nah, intinya apa? Nah, lihat ini, Xavi udah stay, artinya itu kebahagiaan bagi Real Madrid. Ketika udah tahu Xavi stay, berarti di musim depan kita bertemu lagi. Ya, tahulah, artinya itu nanti karena satu musim ini, Barcelona itu hanya menang sekali, yaitu itu pun dia di tahun lalu ketika ada namanya itu friendly match ya di Amerika, dan setelah itu ketika bermain di Olimpik, dan juga bertemu lagi di Piala Super Spanyol, dan bahkan bertemu lagi di Santiago Bernabeu. 3 kali pertemuan di sini tuh Barca tidak pernah menang Real Madrid, apalagi pahlawannya di sini tuh ada Jude Bellingham. Nah, tulis kawan, apa pendapat komentar kalian ketika Arda Güler di sini udah benar-benar menjadi pahlawan, dikasih waktu time lebih
Tadi malam itu udah hampir 80 menit lebih sebelum diganti oleh Vini juga Valverde. Dan di sini ya Xavi juga stay tuh. Artinya Xavi stay di sini tuh kebahagiaan bagi kita semua kan. Artinya nanti ada lucu-lucuan juga ketika ada El Clasico. Dan sebaliknya ya lapis utama di sini ya untuk Real Madrid akan menjamu namanya siapa itu Bayern Munchen di Allianz Arena. Nah, tulis dalam komentar dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya Strategy Tumpul Olahraga. Salam olahraga.